Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astala Victoria Sempre dari PS4A dengan NIM 0503231004. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka pendekatan ekonomi moneter untuk memenuhi tugas pertemuan keempat ekonomi moneter, ya, dengan Ibu Khairah Rahman. Nah, di video ini kita akan membahas kerangka pendekatan ekonomi moneter Islam. Nah, apa sih ekonomi moneter Islam? Nah, bagian dari ekonomi Islam ekonomi moneter Islam itu adalah bagian dari ekonomi Islam yang membahas kebijakan instrumen moneter, namun sesuai dengan nilai-nilai syariah. Tujuannya untuk bukan untuk menjaga kestabilitasan harga saja, tapi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, juga bisa mencapai keadilan sosial, distribusi kekayaan ekonomi yang merata, dan menjaga nilai moral dalam transaksi keuangan. Nah, contohnya kayak kita lihatlah di wilayah kita sekarang, banyak sekali ketimpangan, ketidakmerataan distribusi, ya, kekayaan tidak merata di kekayaan. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin, ada juga beberapa yang bahkan kayak miskin-miskinnya banget gitu, nggak punya rumah, nggak punya sandang, pangan, sama papan gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini itu bisa menimbulkan yang namanya kriminalitas. Jadi orang-orang yang berada di kasta bawah akan berbuat sesuatu untuk memenuhi kehidupan mereka gitu kan. Jadi dengan mencuri, merampok, begal, apa segala macam. Nah, dalam ekonomi moneter Islam itu harus dihilangkan dengan cara yaitu meratanya distribusi. Dan untuk mencapainya juga kita butuh keadilan sosial dengan saling membantu, saling menolong. Habis itu juga saling support lah, begitu contohnya ya. Nah, dalam kerangka pendekatan ekonomi Islam ini ada 4 poin utama yang penting banget dalam ekonomi Islam ini. Yang pertama, landasan syariahnya. Semua kebijakan harus bebas riba, riba itu ya kayak tambahan atau bunga lah yang sangat diharamkan dalam Islam. Goror atau ketidakpastian, dan judi atau maisir lah. Kenapa gitu? Karena ketiga ini tuh pertama dilarang dalam Islam, dan juga ini sangat-sangat tidak bagus dalam kehidupan kita ya. Judi itulah salah satunya. Judi itu membuat miskin yang paling nyata gitu. Orang paling kaya di dunia pun bisa miskin karena judi. Habis itu prinsip utama dalam kalian Islam juga harus mengutamakan keadilan, keseimbangan, pemerataan ekonomi yang seperti saya bilang tadi. Nah, tujuan makroekonomi Islam bukan cuma untuk kestabilitasan ekonomi, tapi juga untuk maqasid syariah. Apa sih maqasid syariah? Yaitu untuk menjaga jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta. Poin ketiga, kebijakan moneter. Kebijakan yang diarahkan untuk mendukung sektor real, bukan spekulasi, misalnya menjaga kestabilan nilai mata uang, mengontrol inflasi, dan mendorong investasi halal. Nah, investasi halal ini yang apa ya? Banyak mungkin orang yang nggak mungkin tahu investasi halal itu bagaimana sih. Nah, jadi investasi halal itu kita memberi menyetor uang gitu lah, menginvestasikan uang kita ke perusahaan-perusahaan yang halal. Jadi jangan berpikir kalau produknya itu halal, misalnya susu kan halal. Nah, belum tentu pembuatannya itu halal. Nah, jadi seperti itu yang harus dihilangkan gitu dalam Islam. Contoh yang paling sering mungkin saya lihat itu sosis sapi. Misalnya kita investasi ke perusahaan sosis sapi itu. Nah, perusahaan sosis sapi itu kan sapi halal, produknya halal gitu. Kalau dimakan pun halal. Nah, cuman waktu kita mengeksekusi sapi itu halal atau tidak. Nah, itu bisa menentukan itu halal atau enggaknya loh dari daging sapi itu. Kalau dia dibunuh dengan cara ditembak, bukan sembelih dengan baca bismillah dengan atas namakan Allah. Nah, itu makanan itu berubah jadi bangkai, bukan jadi sesuatu yang halal lagi. Itu tidak boleh dikonsumsi dalam Islam ya. Seperti itu maksudnya investasi yang halal ya, ke perusahaan-perusahaan yang memang udah terjamin halal gitu. Poin keempat, instrumen moneter. Instrumen yang digunakan antara lain itu pertama zakat. Ini alat distribusi kekayaan yang sangat-sangat besar banget di Indonesia ya. Yang kedua ada korhasan atau pinjaman tanpa bunga. Ini korhasan ini sistemnya adalah tolong menolong. Kalau dalam bank-bank syariah juga ada beberapa seperti itu ya. Apa sih CSR, CZR atau CSR gitu. Jadi memang bagian dari perusahaannya itulah program-program mereka untuk membantu masyarakat. Yang ketiga ada suku atau sertifikat syariah dan pengelolaan uang melalui lembaga keuangan syariah. Nah, kalau dibandingkan dalam sistem konvensional, perbedaannya terletak pada
tujuan dan alat kebijakannya. Sistem ekonomi konvensional fokus pada suku bunga dan pertumbuhan, sedangkan Islam itu menekankan keadilan, nilai moral, dan juga pemerataan ekonomi. Jadi Islam ini lebih ke arah apa ya? Ke sosial gitu, saling tolong menolong, saling membantu. Sedangkan ekonomi konvensional itu lebih berarah kapitalisme ya. Jadi ya udah, kita melakukan sesuatu itu untuk kita semua gitu. Apa dia memikirkan orang lain, yang penting kita kaya. Begitulah perbedaannya ekonomi konvensional dengan eh, ekonomi moneter konvensional dengan ekonomi moneter Islam. Sekian mungkin pembahasan yang saya paparkan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.